Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan nih Ustadz. Jadi pada suatu ketika kita mau mengadakan acara dengan tema titik-titik mendidik anak membentuk masa depan umat. Nah, ternyata ada yang kurang sepakat dengan kata-kata membentuk masa depan umat. Karena menurut beliau itu kurang pas. Kita manusia hanya mampu mempersiapkan. Masalah membentuk itu adalah urusan Tuhan. Itu adalah ranahnya Tuhan. Sepertinya kita di sini mengambil ranah Tuhan. Bagaimana ya itu Ustaz penjelasannya? Terima kasih. Perkataan membentuk, contohnya pada perkataan membentuk masa depan umat, seperti apa bentuk umat di masa depan? Apakah bisa kita serahkan kepada Tuhan saja untuk menentukannya? Yang Tuhan mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan adzikra, peringatan atau Quran itu kami yang memeliharanya. Jadi artinya dalam konteks Quran, maka originality Quran itu, keaslian Quran itu tidak akan berubah karena Tuhan yang menjadi penjaganya. Jadi walau apapun usaha manusia, itu tidak akan dapat berubah ketentuan berkaitan dengan originality atau originalitas Quran itu. Bagaimana dengan umat? Apakah Tuhan menentukan sepenuhnya bagaimana bentuk wajah umat itu? Atau bagaimana bentuk wajah umat ditentukan oleh sejauh mana umat itu menentukan wajahnya atau bentuknya? Dalam konteks umat, atau kita kaitkan proses itu dengan ketentuan takdir Tuhan. Jadi ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Ada takdir yang ditentukan Tuhan tidak akan berubah. Tapi ada takdir yang berkaitan dengan al-kasbu atau usaha manusia. Di akhir usaha manusia itulah maka Tuhan menentukan takdirnya. Termasuk dalam konteks membentuk umat. Bagaimana wajah umat ke depan, dibentuk seperti apa, wajahnya seperti apa, ditentukan oleh sejauh mana umat itu berusaha untuk membentuk wajahnya. Jadi artinya wajah umat ke depan itu bentuknya seperti apa, itu adalah domain, adalah ranahnya manusia, gitu. Ranahnya umat itu sendiri. Contoh Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Artinya bisa diterjemahkan, Allah tidak akan membentuk wajah satu umat itu. Yang kebentukan wajah umat itu, bentuk umat seperti apa adalah atas usaha umat itu sendiri. Jadi artinya membentuk umat masa depan seperti apa itu adalah domainnya manusia, gitu. Nah, ketentuan nanti setelah manusia itu berusaha seperti apa bentuknya, maka ketentuan takdirnya, ketentuan akhir bentuknya seperti apa, barulah di situ ditentukan oleh takdir Allah, menentukan wajahnya, bentuknya seperti apa. Tapi proses untuk membentuknya seperti apa itu adalah ranahnya, domainnya manusia. Ketentuan terakhir bentuknya seperti apa, maka Allah sudah menentukan bentuknya seperti apa, gitu. Jadi artinya ketentuan takdir Allah itu berkait erat dengan al-kasbu atau usaha manusia itu. Jadi antara usaha manusia dengan takdir itu dekat hubungannya. Dan Allah tidak akan menetapkan satu takdir itu yang berkait dengan hal ehwal atau keadaan manusia, kecuali Allah dekatkan takdir itu dengan usahanya. Jadi ada istilah al-kasbu atau ikhtiar dari manusia. Hasil akhir dari ikhtiar itulah baru Allah tentukan dalam bentuk takdir tadi. Dan dalam konteks membentuk umat, kata membentuk itu tidak sepenuhnya menjadi domainnya ketentuan takdir Tuhan. Dia terkait sangat erat dengan ikhtiar manusia dalam proses membentuknya. Kan begitu.